Perang Candu Kedua juga dikenal sebagai Perang Anglo sampai Tiongkok Kedua, Perang Tiongkok Kedua, Perang Panah, atau Ekspedisi Anglo sampai Prancis ke Tiongkok. Adalah perang antara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat melawan dinasti Qing Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1856 sampai 1860. Ini adalah perang besar kedua dalam Perang Candu yang berkaitan dengan masalah ekspor candu ke Tiongkok dan mengakibatkan kekalahan kedua bagi dinasti Qing. Kesepakatan Konvensi Peking menyebabkan Semenanjung Kowloon menjadi bagian dari Hong Kong. Istilah Perang Kedua dan Perang Panah keduanya digunakan dalam literatur. Perang Candu Kedua mengacu pada salah satu tujuan strategis Inggris, melegalkan perdagangan candu, memperluas perdagangan umum lainnya, membuka semua akses ke Tiongkok untuk para pedagang Inggris, dan membebaskan impor asing dari biaya transit internal. Perang Panah diambil dari nama kapal yang menjadi penyebab terjadinya konflik ini. Meletusnya Perang Candu Kedua karena melihat perkembangan yang pesat dan hasil yang diperoleh dari penyebaran imperialisme Barat pada tahun 1850-an. Negara-negara kekuatan Barat yang mempunyai kesamaan visi dan misi semakin bersemangat untuk memperluas pasar perdagangan luar negeri dan menambah pelabuhan perjanjian yang baru di berbagai negara. Prancis dalam perjanjian Huangpu dan Amerika dalam perjanjian Wang Hia, keduanya berisi klausul yang memungkinkan untuk melakukan negosiasi ulang perjanjian tersebut setelah 12 tahun berlaku. Dalam upaya untuk memperluas hak istimewa mereka di Tiongkok, Inggris menuntut pihak berwenang Qing untuk menegosiasi ulang perjanjian Nanking yang ditandatangani pada tahun 1842 dengan menyebutkan status negara yang paling disukai oleh mereka. Permintaan-permintaan dari pihak Inggris antara lain mendirikan berbagai perusahaan Inggris di Tiongkok, melegalkan perdagangan opium, membebaskan impor asing dari biaya transit internal, mengatasi masalah perompak, regulasi yang mengatur perdagangan kuli, mengizinkan duta besar Inggris untuk bertempat tinggal di Beijing, dan dalam semua perjanjian, versi bahasa Inggris lebih diutamakan daripada bahasa Mandarin. Supaya kapal-kapal dagang Tiongkok juga bisa beroperasi di sekitar pelabuhan perjanjian, salah satu hak istimewa yang diperoleh Inggris dari perjanjian Nanjing, maka otoritas Inggris mendaftarkan kapal-kapal Tiongkok tersebut di Hong Kong atas nama Inggris. Pada bulan Oktober 1856, marinir Tiongkok di Kanton menangkap sebuah kapal kargo bernama Arrow karena dicurigai melakukan perompakan, menahan awak kapal dari total 14 awak kapal yang berasal dari Tiongkok sendiri. Kapal panah ini sebelumnya pernah digunakan oleh para perompak, lalu ditangkap oleh pemerintah Tiongkok, tetapi kemudian dijual kembali. Pada saat ditahan, kapal ini terdaftar sebagai kapal Inggris meskipun sudah kadaluarsa masa berlakunya dan masih mengibarkan bendera Inggris. Kapten kapalnya adalah Thomas Kennedy. Dia melaporkan melihat marinir Tiongkok menarik dan menurunkan bendera Inggris dari kapal tersebut. Konsul Inggris di Kanton, Harry Parkes, menghubungi Komisioner Kekaisaran Ye Mingchen, yang juga adalah Raja Muda Liengguang, untuk menuntut pembebasan segera para kru kapal itu dan permintaan maaf karena diduga ada aksi pelecehan terhadap bendera Inggris. Ye membebaskan 9 anggota kru, tetapi menolak untuk melepaskan 3 kru terakhir. Pada tanggal 23 Oktober, Inggris menghancurkan 4 benteng penghalang. Pada tanggal 25 Oktober, Inggris mengajukan permintaan untuk diizinkan memasuki kota. Bendera Amerika Serikat ditancapkan oleh James Kinnan, konsul AS, pada tembok tersebut dan juga di tempat tinggal Ye Mingchen. Kejadian ini menewaskan 3 orang dan 12 lainnya luka-luka. Negosiasi gagal dan kota tetap dibombardir. Pada tanggal 6 November, 23 kapal-kapal Jung diserang dan dihancurkan. Ada jeda selama berlangsungnya negosiasi. Tetapi secara berkala, Inggris tetap membombardir yang menyebabkan kebakaran di beberapa titik.
Kemudian pada 5 Januari 1857, Inggris kembali ke Hong Kong. Insiden kapal Arrow pada 8 Oktober 1856. Pada tanggal 8 Oktober 1856, otoritas Qing di Guangzhou menangkap sebuah kapal bernama Arrow yang mereka curigai terlibat dalam aktivitas penyeludupan, dan bajak laut kapal tersebut didaftarkan di bawah bendera Inggris di Hong Kong. Diawaki oleh orang-orang Tionghoa, bukan warga negara Inggris. Otoritas Tiongkok menahan 12 pelaut Tionghoa, tetapi melepaskan kaptennya, seorang Irlandia bernama Thomas Kennedy. Pemerintahan Inggris, khususnya konsul Inggris di Guangzhou, Harry Parkes, memprotes keras penahanan ini. Ia menuduh pihak Qing telah menghina bendera Inggris dan melanggar hak-hak kekebalan kapal Inggris sesuai perjanjian Nanking. Padahal, izin kapal Arrow sebagai kapal Inggris telah kadaluarsa, dan klaim kekebalan hukum Inggris terhadap kapal itu tidak sepenuhnya sah. Pada tahun 1856, sekitar 5.000 tentara Britania Raya ditempatkan di Kanton sebagai bagian dari Perang Candu Kedua. Perang Candu Kedua 1856 sampai 1860 dimulai setelah insiden di mana seorang pedagang Inggris ditahan di Kanton. Perang Candu Kedua adalah lanjutan dari Perang Candu Pertama 1839 sampai 1842 yang juga dipicu oleh perselisihan terkait perdagangan opium. Pada tahun 1856, Inggris dan Prancis bersama-sama memborbardir Kanton. Benteng Taku juga dibom oleh Angkatan Laut Britania Raya pada tahun 1858, dan Perjanjian Tientsin ditandatangani pada tahun yang sama. Pertempuran Kanton terjadi antara pasukan Inggris dan Prancis melawan Tiongkok Qing pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1857 selama Perang Candu Kedua. Komisaris Tinggi Inggris, Lord Elgin, sangat ingin merebut kota Kanton, Guangzhou, sebagai unjuk kekuatan dan menangkap pejabat Tiongkok Ye Mingchen yang telah menenteng upaya Inggris untuk melaksanakan perjanjian Nanking tahun 1842. Elgin memerintahkan pasukan Inggris sampai Prancis untuk merebut kota itu, dan serangan dimulai pada tanggal 28 Desember. Pasukan sekutu menguasai tembok kota pada tanggal 29 Desember, tetapi menunda masuk ke kota itu sendiri hingga tanggal 5 Januari. Mereka kemudian merebut Ye, dan beberapa laporan menyatakan mereka membakar sebagian besar kota itu. Kemudahan sekutu memenangkan pertempuran adalah salah satu alasan penandatanganan Perjanjian Tientsin pada tahun 1858. Perjanjian Tientsin. Penandatanganan Perjanjian Tientsin pada tahun 1858. Pada bulan Juni 1858, bagian pertama perang berakhir dengan Perjanjian Tientsin yang melibatkan 4 pihak kekuatan Barat, Inggris, Prancis, Rusia, dan AS, dengan pemerintahan Tiongkok. Perjanjian ini termasuk membuka 11 pelabuhan perjanjian tambahan untuk perdagangan pihak Barat. Pihak Tiongkok pada awalnya menolak untuk meratifikasi perjanjian. Poin-poin utama dalam perjanjian itu adalah Inggris, Prancis, Rusia, dan AS akan memiliki hak untuk mendirikan kantor legasi diplomatik atau kedutaan kecil di Peking. Kota ini tertutup pada saat itu. 10 lebih pelabuhan Tiongkok akan dibuka untuk perdagangan luar negeri, termasuk New Chuang, Tamsui, Hankou, dan Nanjing. Hak semua kapal asing termasuk kapal komersial bebas berlayar di sungai Yangtze. Hak orang asing untuk bepergian di wilayah internal Cina yang sebelumnya telah dilarang Tiongkok akan membayar ganti rugi 4 juta tel perak kepada Inggris dan 2 juta kepada Prancis.